Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Akhir pembahasan pada pertemuan yang lalu sampai di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-66. Untuk itu kita akan mulai dari ayat tersebut untuk kemudian kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Kita baca terlebih dahulu isi ayatnya. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya kami tetapkan kepada mereka atau kami wajibkan atas mereka agar mereka saling membunuh satu sama lainnya dan agar mereka keluar dari tempat-tempat tinggalnya, tentu tidak ada yang mau melakukannya kecuali hanya sedikit saja dari kalangan mereka. Ini ditujukan kepada kaum munafik karena perbuatan buruk mereka yang selama ini ditampakkan di hadapan kaum muslimin dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebagai hukuman Allah menyatakan kalau seandainya kami wajibkan kepada mereka agar mereka saling membunuh satu sama lainnya dan agar mereka keluar dari tempat-tempat tinggalnya, tentu tidak ada yang mau melakukannya dari mereka kecuali hanya sedikit saja. Kemudian kata Allah, seandainya mereka mau mengerjakan, mau melakukan apa yang telah dinasihatkan kepada mereka, tentu itu jauh lebih baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan akan membuat mereka lebih kokoh. Dan bahkan di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-67, kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Dan kami pun akan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Ini ayat yang ke-68-nya. 3 ayat ini tafsirannya sudah kita baca ya, pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya ayat yang ke-69. Qala wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan semua golongan yang disebutkan tadi adalah sebaik-baik golongan yang menyertai. Tafsiran dari ayat ini, qala wa may yastajib li awamirillahi ta'ala wa hadyi rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa ulaika alladziina 'azuma sya'nuhum wa qadruhum. Allah menegaskan bahwa siapa saja yang memenuhi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengikuti petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang keadaan dan kedudukannya sangat tinggi. Nggak ada yang paling mulia kecuali mereka-mereka yang taat kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakanu fi suhbati man an'ama Allah ta'ala alaihim bil jannah minal anbiya was siddiqin alladzina kamula tasdiquhum bima ja'at bihi ar-rusul i'tiqadan wa qawlan wa amalan wasyuhada fi sabilillah was-salihi al-mu'minina wa hasuna haula rufaqa fil jannah. Maka orang-orang yang disebutkan tadi yang memenuhi, melaksanakan segala perintah Allah dan mengikuti petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang akan ditemani oleh golongan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya. Di mana? Di surga. Yaitu dari kalangan para nabi dan siddiqin, orang-orang yang telah sempurna pembenarannya kepada apa yang dibawa oleh para rasul, baik secara keyakinan, ucapan dan amalan, dan juga syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah, serta salihil mu'minin, kaum mukminin yang saleh. Dan golongan itu adalah golongan yang paling baik yang senantiasa menyertai di surga. Jadi intinya, orang-orang yang senantiasa berusaha melaksanakan setiap perintah Allah dan mengikuti petunjuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selain mereka akan dimasukkan ke dalam jannah, di jannah pun mereka akan mempunyai teman yang senantiasa menyertai mereka, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Nah, ini gambaran betapa besar pahala yang didapat oleh mereka. Nah, qala dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ayat yang ke-70, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikal fadlu minallah, itu adalah keutamaan, karunia dari Allah, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Tafsirannya, dzalikal ata'u al-jazilu minallahi wahdah. Pemberian berupa pahala yang besar yang disebutkan sebelumnya adalah hanya semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditujukan kepada orang-orang yang
taat kepada perintah Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mereka akan diberi surga dan diberi teman yang baik. Nah, pemberian berupa pahala yang besar itu benar-benar nyata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Wa kafa billahi aliman ya'lamu ahwala ibadihi. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui setiap keadaan hambanya. Nah, wa may yastahiqqu minhum ats-tsawaba al-jazila bima qama bihi minal a'mal as-salihah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu siapa saja yang berhak dari kalangan hamba-hambanya untuk mendapatkan pahala yang besar sesuai dengan amal soleh yang telah dikerjakan. Jadi Allah memberikan pahala itu tidak akan salah, ya. Tidak akan nyasar sasarannya. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu pasti ditujukan kepada mereka-mereka yang menampakkan ketaatan terhadap perintah Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Innallaha la yadhi'u amala 'amilin minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal dari kalangan kalian. Setiap kebaikan selalu ada balasannya. Apalagi kalau kebaikan itu kebaikan yang besar, tentu balasannya pun akan besar. Bagi orang-orang yang taat kepadanya dan mengikuti petunjuk nabinya, balasannya sangat besar. Apa itu? Surga. Dan di dalam surga akan ditemani oleh 4 golongan yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Nah. Kemudian ayat yang ke-71. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum fanfiru thubatin awinfiru jami'an. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum. Lakukanlah persiapan untuk melawan musuh-musuh kalian. Ini himbauan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah persiapan untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Fangfiru thubatin, maka berangkatlah ke medan perang. Sekelompok-sekelompok, awinfiru jami'an, atau berangkat secara bersamaan. Tafsirannya qala ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum bil isti'dad li'aduwikum. Allah menghimbau orang-orang yang beriman di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, lakukan persiapan untuk melawan musuh-musuh kalian. Isti'dad li'aduwikum. Persiapan untuk menghadapi musuh kalian. Karena segala sesuatu harus ada persiapannya. Ya. Dengan persiapan tentu segala hal yang direncanakan akan tercapai dengan baik. Melawan musuh harus melakukan persiapan. Bukan saja persiapan lahir di sini, tapi yang paling penting adalah persiapan apa? Batin. Persiapan iman. Persiapan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap orang mampu melakukan persiapan secara zahir. Apa yang tidak bisa? Bisa. Ya. Tapi tidak semua mampu melakukan persiapan dalam hal apa? Batin. Jadi, himbauan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan persiapan, ini tidak hanya terkait dengan persiapan secara zahir seperti persenjataan, jumlah, tapi lebih dari itu. Himbauan untuk mempersiapkan dalam hal apa? Batin. Ya, dalam hal batin. Nah, banyak orang-orang yang secara persiapan zahir, persenjataan lengkap, ya, jumlah banyak, tapi takut mati. Apa artinya? Nggak ada artinya. Seperti orang-orang kafir misalnya, persenjataan mereka cukup lengkap, tapi mereka semua takut. Takut apa? Takut mati. Orang-orang yang beriman nggak begitu. Jumlah bukan
satu hal yang menjadi patokan. Kemudian persenjataan juga demikian. Ya. Yang ada dalam diri orang-orang yang beriman adalah kekuatan batin. Sehingga sekalipun secara jumlah mereka sedikit, secara persenjataan mereka kurang, tetap mampu mengalahkan orang-orang kafir yang dari segi jumlah jauh lebih banyak dan dari segi persenjataan jauh lebih lengkap. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah di surat Ar-Rum. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihimbau sekali lagi orang-orang yang beriman di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, lakukan persiapan untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Persiapan zahir dan juga persiapan apa? Batin. Fakhruju limulaqatihi jama'atan ba'da jama'atin aw mujtami'in. Fakhruju, maka keluarlah kalian, limulaqatihi, untuk menghalau musuh-musuh Allah. Jama'atan ba'da jama'atin, sekelompok, aw mujtami'in, atau secara bersamaan. Nah, itu hanya strategi perang. Bisa sekelompok-sekelompok atau secara serentak semuanya. Ya. Dan perang memang punya strategi. Ya. Nabi SAW mengatakan al-harbu khud'ah. Perang itu penuh dengan tipu daya. Nah, perang itu penuh dengan tipu daya, siasat. Bagaimana bisa mengecoh lawan. Nah, ayat yang ke-72. Qala wa inna minkum laman layubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu 'alayya idh lam akun ma'ahum syahida. Wa inna minkum laman layubatti'anna, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang layubatti'anna, yang berleha-leha, bermalas-malasan, ya, mengakhir-akhirkan diri untuk berangkat perang. Siapa yang dimaksud? Siapa lagi kalau bukan kaum munafikin. Malas, ya, berleha-leha, menelambat-lambatkan diri. Nah, bahkan cenderung menggembosi, ya, bukan menyemangati tapi menggembosi. Fa in asabatkum musibah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ditakdirkan kalah, mendapatkan musibah, qala, maka dia, ya, akan mengatakan qad an'amallahu 'alayya, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut serta bersama dengan mereka. Ini orang-orang munafik, senang, ya. Tafsirannya, wa inna minkum lanafaran yata'akharu 'anil khuruji limulaqatil a'da mutathaqilan wa yuthbitu ghairahu 'an 'amdin wa israrin. Allah mengingatkan di ayat ini bahwa sesungguhnya di antara kalian, berarti di antara barisan kaum muslimin, lanafaran, ada beberapa orang yang dengan sengaja yata'akhir 'anil khuruj, menelambat-lambatkan diri dari keluar, limulaqatil a'da, untuk melawan musuh, mutatsakilan, menampakkan, ya, rasa berat, wa yuthbit ghairahu, bahkan menggembosi yang lainnya, an amdin, secara sengaja, wa israrin, dan terus menerus. Aneh, ya. Mereka ada di barisan kaum muslimin, tetapi menggembosi kaum muslimin. Fa in qaddara 'alaikum usibtum biqatlin wa hazimatin, qala mustabshiran qad hafizani Allahu hina lam akun hadiran ma'a ulaika alladhina waqa'a lahum ma akrahuhu li nafsi wasarrahu takhallafuhu ankum.
Maka jika kalian ditakdirkan kalah, ya, biqatlin wa hazimatin, entah itu kalah dalam artian banyak yang gugur, ya, atau yang lainnya, qala mustabsyiran, maka orang-orang itu akan mengatakan, qad hafizani Allah, sungguh Allah telah menjagaku ketika aku tidak hadir bersama dengan mereka yang tertimpa sesuatu yang tidak aku sukai. Jadi sarrahu takhallafahu ankum, sangat senang, ya, orang-orang itu ketika tidak ikut bersama dengan kalian. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita waspada, ya, dari musuh yang dekat sebelum waspada dari musuh yang jauh, ya, waspada dari musuh yang ada di sekitar sebelum waspada dari musuh yang ada di tempat jauh. Musuh yang ada di sekitar adalah kaum munafik. Nah, waspada, hati-hati. Di antara kalian itu ada gerombolan pengacau, penggembos, membuat semangat kalian kendor. Hati-hati. Nah, biasanya kalau kalian kalah dalam peperangan, mereka senang. Mereka merasa bahwa mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dalam Al-Quran bahasanya, qad an'amallahu alayya, kata mereka, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku. Kalau bahasa sehari-harinya mungkin bisa kita katakan, mereka mengatakan, tuh kan, ya, makanya saya tidak ikut, akhirnya kalah kan begitu. Kalah kan, terbukti saya dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, waliyallahu. Nah, hati-hati. Kadang-kadang orang munafik dulu itu memang sengaja menunggu kesalahan kaum mukminin. Aneh, sementara mereka hidup bersama dengan kaum muslimin, tapi menunggu kesalahan kaum muslimin. Saat ada kaum muslimin yang salah, tuh, lihat, ya, kekeliruannya, kayak begini, kayak begitu. Menunggu. Ini bentuk, ya, buruknya keadaan kaum munafiqin. Makanya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua waspada darinya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-73. Masih ada hubungannya dengan ayat yang barusan kita baca. Qala wala in asabakum fadlum minallah la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian ditakdirkan menang, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaqulanna, maka niscaya orang-orang itu, kaum munafikin, ya, akan mengatakan seolah-olah gak ada hubungan antara kalian dengan mereka sebelumnya. Mereka akan mengatakan, ya laitani, duhai kiranya aku bersama dengan mereka, fa'afuza fawzan 'azima, tentu aku pun akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Padahal selama ini mereka bersama dengan kaum muslimin. Tapi mengapa mengatakan seperti itu? Duhai kiranya kami bersama dengan mereka. Loh, di saat kaum muslimin perang, kalian kemana? Begitu. Kalah kalian senang, ketika menang kalian mengatakan, duhai kiranya kami bersama dengan mereka kaum muslimin. Padahal selama ini, ya, selalu bersama dengan kaum muslimin. Duhai kiranya kami bersama dengan mereka kaum muslimin, tentu kami pun akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Tafsirannya, wa in la nalakum fadlun minallah wa ghanimah la yaqulanna hasidan mutahassiran
ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah fil dhahir ya laitani kuntu ma'ahum fa'adfaru bima dhafiru bihi minan najati wan nusrati wal ghanimati. Allah kembali ya menjelaskan soal keadaan orang-orang munafik. Kata Allah, jika kalian mendapatkan karunia dari Allah, artinya kemenangan dalam berperang, ya, wa ghanimah, dan kalian mendapatkan ghanimah yang banyak, niscaya mereka orang-orang munafik akan mengatakan ya, sebagai bentuk hasad dan merasa rugi, seolah-olah nggak ada sebelumnya hubungan antara kalian dengan mereka ya, secara zahir. Mereka akan mengatakan, ya laitani, duhai kiranya aku bersama dengan mereka, kaum muslimin, sehingga aku pun mendapatkan kemenangan. Aku mendapatkan bagian dari keselamatan, kemenangan, dan ghanimah. Semua mengatakan seperti itu ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ya. Berikutnya ayat yang ke-74. Qala falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyuqatil fi sabilillah, hendaknya berperang di jalan Allah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, maka ada dua kemungkinan, terbunuh atau mendapatkan kemenangan. Maka pasti kami akan berikan pahala yang besar. Tafsirannya, falyujahid fi sabilillah, nusrata dinillah wa i'la'a kalimatih. Hendaknya berperang di jalan Allah, kata Allah di ayat ini, dalam rangka membela agama Allah dan meninggikan kalimatnya. Siapa yang disuruh berperang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela agamanya dan meninggikan kalimatnya? Alladzina yabi'una al-hayatad dunya bidaril akhirah wa thawabiha. Orang-orang yang telah menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat dan pahalanya. Orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Karena mereka lah yang memang bisa diharapkan untuk membela agama Allah dan meninggikan kalimatnya. Kalau orang-orang yang lebih cenderung perhatian kepada kehidupan dunia, apa yang bisa diharapkan dari mereka? Mati saja mereka takut. Ya kan? Ditimpa kesulitan saja mereka sudah galau. Ya. Maka yang layak berperang membela agama Allah, meninggikan kalimatnya adalah orang-orang yang memang lebih mementingkan kehidupan akhirat dan mementingkan pahala yang Allah siapkan di akhirat. Mereka jual kehidupan dunianya dengan apa? Dengan kehidupan akhirat. Tinggalkan semua kelezatan dunia. Ya. Peperangan itu secara naluri manusia ya, sesuatu yang tidak disukai. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Bahkan Al-Quran telah berbicara soal itu. Diwajibkan bagi kalian berperang, sementara perang itu sesuatu yang kalian benci. Nggak ada yang suka. Ya, hanya orang-orang yang jujur dalam keimanannya, yang siap untuk membela agama Allah, berperang. Ya. Mereka lah yang layak. Oleh karenanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk berjihad, membela agamanya dan menegakkan kalimatnya. Kemudian kata Allah di ayat itu tadi, "Wa may yaqtul fi sabilillah," ay wa may yujahid fi sabilillah mukhlishan, barang siapa yang berjihad di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, fayuqtalu aw yaghlib, dia kalah, terbunuh atau menang,
fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan memberikan balasan yang besar. Kalau kalah, terbunuh, syahid. Kalau menang, maka akan kembali dengan membawa ghanimah dan kemuliaan. Ya. Nah, ayat yang ke-75. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina minar rijali wan nisa wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah." Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Sementara golongan yang lemah, baik laki-laki maupun wanita dan juga anak-anak, ya, mereka senantiasa berdoa. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Wahai Rabb kami, keluarlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya. Jadikan untuk kami pemimpin dari sisimu dan jadikan untuk kami penolong dari sisimu. Orang-orang yang lemah berdoa kepada Allah ingin keluar dari negeri yang penduduknya zalim. Mengapa kalian diam saja? Mengapa kalian tidak berperang? Nah, ini motivasi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang beriman, yang layak untuk berperang membela agamanya dan meninggikan kalimatnya agar segera, ya, lawan, halau musuh Allah. Tafsirannya, wa mal ladzi yamna'ukum ayyuhal mu'minun. Kata Allah di ayat ini, apa yang mencegah kalian, apa yang menghalangi kalian wahai orang-orang yang beriman, anil jihad fi sabilillah nusrata dinillah wa nusrata ibadihi al-mustad'afina minar rijal wan nisa was-sighar alladzina u'tudiya alaihim. Apa yang menghalangi kalian, yang mencegah kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, membela dan menolong hamba-hambanya yang lemah, baik laki-laki maupun wanita dan juga anak-anak kecil, alladzina u'tudiya alaihim, yang mereka disakiti, ya. Wala hailata lahum wala wasilata ladaihim illa al-istighasata bi rabbihim. Mereka tidak punya atau mereka tidak memiliki jalan keluar, ya. Mereka tidak memiliki upaya kecuali hanya istighosah yang mereka lakukan kepada Rabbnya. Yad'una qailin, mereka berdoa dengan mengucapkan Rabbana akhrijna min hadhil qaryati, yakni Makkah, allati zalama ahluha anfusahum bil kufri wa bil mu'minina bil adza. Keluarkan kami, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari negeri ini. Yang dimaksud adalah Makkah. Allati zalama ahluha, yang penduduknya telah menzalimi diri-dirinya dengan kekufuran. Wal mu'minin, dan menzalimi kaum mukminin bil adza, dengan tindakan menyakiti. Nah, waj'al lana min 'indika waliyan yatawalla umurana wa nasiran yansuruna 'alal zalimin. Dan mereka juga memohon kepada Allah, jadikan untuk kami dari sisimu, ya, pemimpin yang mengurusi urusan-urusan kami dan penolong yang akan menolong kami dari kaum yang zalim. Nah, ada kewajiban bagi kaum mukminin untuk membela kaum muslimin yang dalam kondisi apa? Lemah, ya. Tidak boleh dibiarkan. Karena membela kaum muslimin yang dalam kondisi lemah termasuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna, kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak perhatian, tidak respek terhadap kondisi kaum muslimin, maka tidak termasuk ke dalam golongan kami, ya.
kita sebagai kaum muslimin satu sama lain harus respect, ya, harus ada perhatian. Nah, jangan hidup sendiri dan mementingkan diri sendiri. Yang penting senang sendiri, terserah bagaimana keadaan saudaranya. Ini salah, ya. Ini tidak benar. Nah, kemudian ayat yang ke-76, qala alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir mereka berperang di jalan selain Allah, taghut. Maka perangilah wali-wali setan. Sesungguhnya makar setan itu lemah. Tafsirannya, alladzina sadaqu fi imanihim i'tiqadan wa amalan yujahiduna fi sabili nusratil haqq wa ahlihi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilil baghi wal fasad fil ardi. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara peperangan, ya, yang diperlihatkan atau yang ditampakkan oleh kaum mukminin dengan peperangan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir. Atau dengan bahasa lain, Allah membedakan antara jihadnya orang-orang yang beriman dengan jihadnya orang-orang kafir, ya. Kalau orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Orang-orang kafir, mereka berperang di jalan taghut selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina shadaqu fi imanihim, di ayat ini orang-orang yang jujur keimanannya, i'tiqadan secara keyakinan, wa amalan dan amalan, mereka berperang di jalan Allah dalam rangka membela kebenaran dan membela ahlinya. Sedangkan orang-orang kafir yuqatiluna fi sabilil baghi, mereka berperang di jalan al-baghi. Yes. Di jalan kejelekan, keburukan, wal fasad, dan kerusakan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada kaum mukminin agar memerangi mereka dan jangan sungkan-sungkan untuk memerangi mereka. Faqatilu awliya asy-syaitan. Perangi wali-wali setan itu yang mereka berperang di jalan taghut. Tafsirannya, faqatilu ayyuhal mu'minun ahlal kufri wasyirki alladzina yatawallawna syaitan. Perangilah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Ahlal kufr, orang-orang kafir, musyrikin, alladzina yatawallawna syaitan, yang mereka memberikan loyalitas kepada setan, wa yuti'una amrahu, dan menaati perintah setan. Kemudian Allah menegaskan bahwa makar setan itu walau bagaimanapun lemah. Inna tadbirasy syaitan, sesungguhnya taktik setan, siasat setan, ya, makar setan, li auliyaihi, makar setan, taktik setan untuk mengalahkan wali-wali Allah kana dha'ifa, adalah taktik dan siasat yang lemah. Jadi tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dalam rangka membela kebenaran dan membela ahlinya. Orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Jelas perbedaan itu, maka jangan sungkan-sungkan untuk memerangi mereka. Perangi mereka dan jangan takut. Kenapa?
Karena makar setan itu lemah. Ya. Bagaimanapun taktik yang mereka gunakan untuk melawan kaum mukminin, tetap ya, tidak akan pernah bisa mengalahkan kaum mukminin. Sekalipun secara jumlah mereka lebih banyak, ya, secara kekuatan lebih hebat. Nah, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Bahkan makar setan ini masih jauh kalah dibandingkan dengan makarnya kaum wanita. Ya, makar kaum wanita disebutkan di dalam Al-Quran bahwa inna kaida hunna azim. Makar mereka itu besar. Makar mereka besar. Nah, selanjutnya ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba 'alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khashyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta 'alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina," tidakkah engkau lihat keadaan orang-orang yang sebelum diwajibkan perang kepada mereka, kemudian dikatakan kepada mereka, "Kuffu aydiyakum," tahan tangan-tangan kalian, jangan berperang dulu, tegakkan salat sekarang, tunaikan zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, kemudian saat datang kewajiban berperang kepada mereka, idza fariqum minhum, ternyata sebagian kelompok dari mereka menampakkan rasa takutnya kepada manusia, minder, khasyatillah, rasa takutnya itu seperti takut kepada Allah atau bahkan melebihi itu. Wa qalu, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, mengapa engkau wajibkan perang kepada kami? Andai saja engkau tunda dulu barang sejenak, ya, perang itu. Qul, maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, mata'ud dunya qalil. Perhiasan dunia itu sesuatu yang sedikit jumlahnya. Kenapa Nabi disuruh mengatakan seperti ini? Karena yang membuat mereka berat menerima kewajiban perang adalah kecintaan mereka yang besar terhadap apa? Dunia. Oleh karenanya Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk mengatakan, Qul mata'ud dunya qalil. Sampaikan kepada mereka bahwa perhiasan dunia itu hanyalah sedikit. Sedangkan akhirat adalah sesuatu yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaika alladziina qila lahum qabla idnin bil jihad imna'u aydiyakum an qitali a'daikum minal musyrikin. Tidakkah engkau tahu wahai Rasul, kata Allah, keadaan orang-orang yang dikatakan kepada mereka sebelum ada izin untuk berjihad, imna'u aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian dari membunuh musuh-musuh kalian, minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin. Mereka merasa nyaman, ya, ketika disuruh tahan, jangan dulu perang, nyaman mereka. Wa alaikum ada'a ma farradahu Allahu alaikum minas salat waz zakat. Kewajiban kalian sekarang, kata Allah, melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan berupa salat dan zakat. Nyaman mereka melakukan salat, menunaikan zakat. Falamma farada alaihimul qital, ketika Allah wajibkan kepada mereka untuk berperang, di sini ujiannya. Ya, di sini ujiannya.
Saat belum ada kewajiban perang, nyaman semuanya. Khusyuk, ibadah, sholat, zakat. Saat turun kewajiban perang, di sini ujiannya. Dan terbukti, tidak semuanya siap menerima kewajiban itu. Enggak semuanya siap menerima kewajiban itu. Dan memang seperti ini kebanyakan keadaan kaum muslimin. Ketika mendapatkan kewajiban-kewajiban yang ringan, sesuai dengan keinginan diri, nyaman melaksanakannya. Tapi saat ada syariat yang bertolak belakang dengan hawa nafsu, dengan keinginan diri dan kemauan diri, berat. Di sini ujiannya. Ya. Di sini ujiannya. Kalau disuruh untuk mengerjakan sesuatu yang ringan-ringan, Masya Allah, ya, no problem, maafi muskilah, nggak ada masalah, terdepan. Tapi saat dihadapkan kepada syariat yang agak-agak bertentangan dengan keinginannya, ini yang kemudian mandeg mayong. Ya, ini yang kemudian maju mundur. Ya, lihat kanan dan kiri. Nah, berat. Kata Allah di ayat ini ketika kewajiban perang itu ditetapkan kepada mereka, idza jama'atan minhum qad taghayyara halahum. Ternyata sekelompok dari kalangan mereka sudah berubah keadaannya. Karena terlalu nyaman, ya, membuat lupa, berubah keadaannya. Fa asbahu yakhafuna an-nas wa yarhabunahum. Mereka menjadi takut kepada manusia dan minder menghadapi manusia. Ka khaufihi minallah au asyad. Rasa takutnya itu persis seperti takut kepada Allah atau bahkan lebih dari itu. Wa yu'linuna amma tarahum min syiddatil khauf. Mereka pun tidak sungkan-sungkan secara terang-terangan menampakkan rasa takutnya. Nah, ini ujiannya. Akhirnya ada orang-orang yang takut. Ya. Ada orang-orang yang takut mati. Nah, kalau bicara soal perang kan pasti dalam gambaran itu apa? Kematian. Perang itu berarti melawan maut, menghalau maut. Di sini ujiannya. Ya. Siapa yang suka mati? Gak ada yang suka mati. Semua benci kematian. Benci kematian. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kulluna nakrahul maut. Kita semua tuh enggak suka mati. Loh, jangan kira sahabat senang mati. Lah, semua manusia sama, takut mati. Nah, ketika ada syariat yang berhubungan dengan itu, ini jadi ujian. Ya. Sedikit banyaknya yang namanya perang itu kan berhubungan dengan apa? Nyawa, kematian. Di sini ujiannya. Ada di antara mereka yang mulai muncul rasa takut. Bahkan terang-terangan menampakkan takutnya itu. Fayaqulun, mereka mengatakan, Rabbana lima aujabta alaina al-qital. Wahai Rabb, mengapa engkau wajibkan kepada kami untuk berperang? Nah, ayat syariat jihad. Kan begitu. Ulah ayat itulah. Kenapa ada syariat ini? Aduh, jangan. Ini namanya bikin senang sebagian kaum, bikin rugi sebagian kaum yang lainnya. Kenapa ada syariat ini? Kenapa ada syariat ini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Mulai minder. Ini kaum yang minder. Ya, takut. Belum apa-apa sudah takut. Belum apa-apa sudah merasa tidak akan mampu mengerjakannya. Mental apa? Bukan tempe, kerupuk. Ya. Itu kalau kerupuk itu masuk air itu kan ya enggak? Habis itu kerupuk. Air tempe mah masih kena air. Cuman layu gitu kan, air kerupukku masuk air teh langsung kempes. Jadi mental kerupuk berat. Kenapa ada syariat ini? Kenapa ada syariat itu? Lima aujabta alaina al-qital, mengapa engkau wajibkan perang kepada kami? Halla amhaltana ila waqtin qarib, tidakkah engkau akhirkan barang sejenak? Jangan sekarang, nanti saja. Ragbatan minhum fi mata'il hayatid dunya. Semua itu karena keinginan mereka
terhadap perhiasan kehidupan dunia. Sudah nyaman, ya. Inilah penyakit wahan, ya kan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Kalau orang kecintaannya besar terhadap dunia, tentu takut akan yang namanya kematian. Kenapa? Karena sudah merasakan lezatnya kehidupan dunia, enak, nyaman, ya. Nah, jadi takut mati. Maka di ayat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, "Qul lahum ayyuhar rasul mata'ud dunya qalil." Katakan oleh wahai Rasul kepada mereka, perhiasan dunia itu hanya sedikit saja, tidak banyak. Ya. Banyaknya sedikit, sedikitnya sedikit. Ya. Jadi sedikitnya sedikit, banyaknya pun sedikit, enggak banyak. Nah. Wal akhirah wa ma hum fihi wa ma fiha a'zamu wa abqa liman ittaqa. Adapun kehidupan akhirat dan apa yang ada di dalamnya, a'zamu, lebih besar, wa abqa, lebih abadi, liman ittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Abqa liman ittaqa, abadi bagi siapa yang bertakwa. Nah, qala wal akhiratu wa ma fiha a'zamu wa abqa liman ittaqa fa'amila bima umira bihi fa'mal bima umira bihi wajtanib ma nuhiya anhu. Maka kerjakan apa yang diperintahkan dan jauhi apa yang dilarang. Wala yadlimu rabbuka ahada syai'an, dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun, sedikit pun. Walau kana miqdar al-khayt alladhi takunu fi syaqqi nawatit tamrah. Ya. Allah tidak akan menzalimi siapapun, ya, dalam bentuk apapun, sekalipun seukuran jahitan yang ada di belahan, ya, biji kurma. Nah, ayat yang ke-78 selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanah yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha." Aina matakunu, dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menemui kalian. Sekalipun kalian ada di balik dinding atau tembok yang kuat. Wa in tusibhum hasanatun, jika ada kebaikan yang menimpa mereka, kata Allah, maka mereka akan mengatakan ini datang dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah, dan jika ada kejelekan menimpa mereka, maka mereka akan mengatakan ini, ya, berasal darimu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, pada orang-orang yang punya keyakinan seperti itu, semuanya datang dari sisi Allah, ya. Maka mengapa kaum-kaum itu selalu saja tidak paham setiap pembicaraan? Yang dimaksud adalah kaum munafikin, ya, selalu gagal paham. Nah, disampaikan begini gak paham, disampaikan begitu gak paham, tidak disampaikan lebih-lebih tidak paham. Nah, munafik. Famali haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Untuk tafsirannya kita baca insyaallah di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.